nama saya Supardi, nomor induk mahasiswa 05482345 dari Prodi Sistem Informasi UP BJJ UT Samarinda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat aplikasi website sederhana untuk tracking pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Aplikasi ini dibuat menggunakan halaman HTML, kerangkanya HTML, kemudian desain dan warna aplikasi menggunakan CSS, dan behaviornya atau manipulasi datanya menggunakan JavaScript. Adapun struktur proyek dari aplikasi ini terdiri dari halaman index HTML, halaman dashboard HTML, tracking HTML, stok HTML, dan menggunakan data.js yang menggunakan untuk simulasinya, kemudian file CSS-nya untuk desain warna dan stylenya itu tersimpan di file style CSS ini. Untuk menyingkat waktu, saya akan melanjutkan proses pembuatan ini mulai dari halaman login. Halaman login ini tersimpan di halaman index HTML. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini. Sesuai tugas yang diberikan, halaman login ini ada tombol login, kemudian input email dan password, ada fasilitas lupa password, dan fasilitas belum punya akun untuk pendaftaran akun baru. Saya akan mencontohkan apabila ada seorang user yang akan login, misalnya email ini. Misalnya email ini salah. Apabila email tidak terdaftar, maka aplikasi menampilkan pesan kesalahan. Kemudian apabila pengguna mengalami lupa password, maka akan muncul ketika diklik link lupa password ini akan muncul modal form seperti ini, dan pengguna harus memasukkan emailnya. Apabila emailnya dideteksi, maka aplikasi akan mengirimkan link untuk mereset passwordnya. Apabila tidak dikenal, apabila emailnya belum terdaftar, maka aplikasi akan menampilkan pesan bahwa email belum terdaftar. Untuk melakukan pendaftaran baru, bisa melakukan klik belum punya akun ini. Kita bisa mencontohkan nama emailnya. Apabila sudah terdaftar atau berhasil terdaftar, maka akan ditampilkan pesan pendaftaran berhasil. Selanjutnya, ketika user ini berhasil login, saya akan mencontohkan data yang lain. Atau seperti ini aja. Nah, ketika user berhasil login, maka aplikasi akan menampilkan halaman dashboard. Di sini terdiri dari menu sidebar sebelah kiri, kemudian ada menu top bar sebelah atas, kemudian ada hide sidebar ini munculkan kembali di dashboard, kemudian ada info pengguna atau menu keluar juga, dan di tengahnya defaultnya sebagai menu untuk melacak bahan ajar, pengiriman bahan ajar. Selanjutnya di dalam halaman dashboard ini ada perlakuan khusus. Apabila layarnya ini kecil, kita klik di tengah ini, dia akan otomatis melebar. Ini termasuk fleksibilitas untuk ketika dibuka di smartphone.
Kemudian menu-menu yang ada di samping ini pada aplikasi ini yang hanya bisa diakses adalah halaman dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman. Untuk menu yang lain belum aktif atau belum dibuat. Kemudian saya akan mencontohkan aksi dari pelacakan data ini, akan mengambil contoh di data bahan ajar di file data.js ini. Misalnya kita ambil contoh nomor delivery ordernya ini. Ketika kita masukkan di sini, maka aplikasi akan menampilkan tracking atau pelacakan pengiriman. Apabila sudah selesai, maka akan kelihatan ikon-ikonnya ini. Apabila belum selesai, ikon-ikon ini akan terlihat buram gitu. Nah, ini datanya kita render atau kita ambil berdasarkan pengiriman awal berada di bawah, kemudian proses demi proses, sampai yang terakhir kita taruh di atas. Jadi kita menggunakan urutan descending, meskipun di data sumber datanya ini dia ascending gitu. Kita contohkan lagi ketika datanya ini belum selesai, maka akan terlihat tampilan yang berbeda terhadap ikon-ikon ini. Kita coba. Nah, ini ketika belum selesai, progresnya nggak sampai pinggir, hanya sampai tengah saja, dan ikon-ikon pengiriman ini juga yang tampil jelas hanya ini saja, yang selesai belum, seperti itu. Kemudian apabila nomor delivery ordernya ini tidak ditemukan, maka aplikasi akan menampilkan pesan. Misalnya kita akan menambahkan satu di sini. Nah, ketika nomor delivery tidak ditemukan, maka aplikasi akan menampilkan pesan bahwa nomor delivery order ini tidak ditemukan. Oke, selanjutnya untuk informasi stok bahan ajar atau stok HTML. Untuk buka menu dashboard atau sidebar, kita klik menu dashboard ini, kemudian kita klik informasi bahan ajar. Nah, informasi bahan ajar ini mengambil data dari file data.js ini. Kita gunakan fungsi untuk menarik data ini menggunakan fungsi JavaScript, dan kita simpan di data bahan ajar. Tampilannya ini menggunakan CSS menu di file CSS, style CSS ini sudah ada di sini semua. Dan bahan ajar semuanya ada di sini, kita atur. Kemudian untuk menampilkan detail bahan ajar di aplikasi ini, kita contohkan yang hanya bisa melakukan aksi menambah stok, kemudian mengubah dan menghapus data stok hanya user, puslaba, dan admin. Kita atur di dalam scriptnya ini. Di dalam script, mohon maaf. Scriptnya. Nah, jadi ini kalau ada user lain yang bisa diperkenankan untuk mengubah data ini, tinggal menambahkan script di bawah ini. Atau apa yang bisa di data ini di data JS ini tipenya ada administrator, ada fakultas, ada puslaba, ada UP, BCJUT gitu. Untuk aplikasi ini kita simulasikan yang bisa melakukan perubahan data pada informasi bahan ajar ini adalah user, puslaba, dan administrator saja sementara. Nah, ketika ingin merubah data ini, tinggal klik menu ubah, maka akan muncul form modal
yang menampilkan informasi ini. Kita misalkan merubah stoknya menjadi 549. Nah, ini tersimpan secara local storage, tidak data beneran, hanya untuk simulasi saja. Dan ketika akan menghapus data menggunakan tombol hapus. Dan untuk menambah data, klik tambah stok. Kita akan coba masukkan kodenya, misalnya SI 001 judul sistem informasi, contohnya saja PMP edisi 2, stoknya 100, IMG SI.jpg. Saya klik simpan, maka dia akan menyimpan di sini. Ini hanya simulasi saja, kita tidak tersimpan di data.js, tapi tersimpan di local storage saja, dan akan hilang ketika ini di refresh. Gitu. Ketika di pencarian kita ketikkan kodenya atau judul bukunya, maka akan aplikasikan filternya. Misalnya kita ketikkan EKM, maka akan tersimpan semua, atau kepemimpinan akan terfilter dengan sendirinya. Selanjutnya saya akan mencontohkan hapus data. Misalnya kita hapus yang baru kita simpan tadi. Apakah akhirnya ya, oke, terhapus gini. Nah, tampilan hapus dan tambah stok ini diatur oleh ini variable allowed. Nah, apabila user yang login ini bukan kategori role-nya, tidak punya role pejabat dan administrator, maka dia tidak bisa memunculkan menu ini. Saya akan coba keluar dulu, kemudian login dengan data pengguna yang punya role UPBJJ, misalnya ini email ini punya role UPBJJ. Sesuai aturan yang ada di script JavaScript, ini harusnya tidak bisa melakukan perubahan data. Nah, seperti ini, dia tidak muncul menu tambah data dan perubahan data, sehingga dia tidak pernah melakukan perubahan data yang ada. Dia hanya bisa melakukan membuka detail dari informasi bahan ajar ini. Semua skrip untuk menampilkan dan mengolah data ini semua tersimpan di file script.js ini. Dan sudah saya beri penjelasan masing-masing blok, sehingga mudah untuk pencarian skripnya. Baik, demikian penjelasan singkat dari proses pembuatan aplikasi sederhana, aplikasi tracking bahan ajar khusus terbuka ini. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf, dan apabila banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.